Hai, gue Bayu Ferdian, gue seorang creative planner. Saat ini gue aktif sebagai seorang CEO di perusahaan yang gue bangun, namanya Giza Lab. Buat yang belum tahu, Giza Lab itu adalah UI UX Design Agency. Artinya adalah agensi desain yang fokus untuk ngasih service UI UX atau user experience untuk perusahaan-perusahaan yang ingin nge-improve dari sisi experience digital produk mereka. Selama 6 tahun lebih, gue udah nge-serve banyak clients gitu ya, dari berbagai negara juga, kurang lebih sekitar 5, termasuk Indonesia, dan udah ratusan project dan juga puluhan klien gitu ya, serta juga ada puluhan teams yang gue bangun. Hari ini gue mau cerita kenapa gue ngebangun UI UX Agency, alasan dibaliknya, dan bagaimana perjalanan gue dalam ngebangun perusahaan ini. Kalau look back ke belakang, sebetulnya ini tuh berhubungan gitu ya, dari awalnya gue sebagai desainer hingga menjadi creative planner. Seperti kata-kata Steve Jobs ya, you cannot connect the dots looking forward, you only can connect them looking backwards. Artinya, ya kita mesti ngeliat track back ke belakangnya. Oh, gue sampai detik ini pun itu sebetulnya ada koneksi-koneksinya dari awal karir gue. Jadi jauh sebelum gue bikin Giza Lab, sebenarnya gue udah berprofesi sebagai desainer juga gitu ya. Dari lulus kuliah tuh S1 tahun 2009. Kemudian awal karir gue itu gue jadi graphic designer in-house suatu software agency ya. Nah jadi di kala itu tuh sebetulnya kerjaan idaman atau idealnya fresh grade lulusan DKV saat itu kan pasti graphic house, branding house, advertising agency. Nah, gue dapat rezekinya itu adalah jadi desainer in-house buat suatu software agency yang mereka fokus untuk develop aplikasi-aplikasi buat migas ya, perusahaan migas. Jadi sebenarnya kebayang banget ya, kayak in a way kayak mungkin agak nggak nyambung atau mungkin kebayang seperti apa pekerjaannya. Tapi di sini gue dapat pengalaman yang fundamental banget tentang digital design. Gue mulai mengenal adanya website, web design, gue belajar web design, gue mulai ngoding, bahkan website yang gue bikin untuk perusahaan pertama ini gitu ya, ini masih ada sampai sekarang. Kemudian gue juga jadi paham bahwa banyak aset-aset digital gitu, dan ternyata semakin gue pelajari itu semakin terlihat bahwa ini potensi yang luar biasa. Setelah hampir 2 tahun gue di perusahaan software agency ini, gue kemudian pindah ke creative advertising agency namanya Redcom. Nah di Redcom ini tuh, ini visi CEO-nya keren banget gitu ya. Jadi saat itu sebetulnya digital itu tuh lagi naik gitu ya, tapi mungkin belum terlalu nge-boom gitu. Nah di sana tuh dia nyari desainer yang paham tentang digital design, which is menurut gue sangat unik gitu dan sangat visioner sih gitu. Akhirnya gue terima gitu kan, gue join di sana, dan selama kurang lebih 5 tahun lebih itu gue belajar banyak banget ya tentang how to connect antara digital design dengan hal-hal yang sangat marketing gitu ya, kayak conversion, tentang activation, tentang bagaimana ngaruhnya gitu ya sebuah teks di button sehingga itu akan ngaruh ke conversion dan pada akhirnya impact ke KPI dari advertising campaign tersebut. Itu keren banget. Gue nemu aha moment saat itu gitu ya. Ada satu project di mana gue make it success gitu ya campaign tersebut itu dengan basic prinsip user experience, konsep-konsep information architecture, di mana di sana tuh gue sebelum ngedesain gue menemukan gitu ya ada pain points dari customer, dari user, yang ternyata solutionnya adalah cuman ngubah posisi dari button, teksnya CTA-nya dibikin clear, dan itu tuh jadi akhirnya KPI-nya tercapai. Itu jadi aha moment banget buat gue. Setelah beberapa tahun di sana, 5 tahun itu, gue kemudian dapat tawaran gitu ya, kerja remote nih, jadi web designer, something yang unik ya di tahun 2015 akhir. Jadi teman kantor gue yang di perusahaan-perusahaan sebelumnya itu ngontak, katanya ada lowongan, lu bisa tetap jadi desainer, lu bisa kerja tapi nggak perlu keluar rumah, online aja gitu. Wah itu something yang mungkin sampai sekarang jadi dream jobnya para desainer kali ya. Di sana juga gue kembali lagi belajar menekuni ya in a way HTML, CSS ya gitu. Jadi bagaimana gue ngedesain masih di Photoshop ya. Waktu itu kayaknya tahun itu tuh Sketch dan Figma itu belum terlalu populer lah. Jadi gue masih ngedesain pakai Photoshop, kemudian gue convert
dengan ngoding sendiri gitu ya, di HTML CSS, kemudian nanti diintegrasiin sama tim developer, dijadiin website, e-commerce, dan lain-lain. Kemudian pada tahun 2017 gitu kan, gue pindah lagi nih, masih remote working tapi perusahaannya sekarang, kalau tadi itu yang pertama itu gue di Australia tuh ininya, base-nya. Nah, untuk yang perusahaan ini, itu base-nya di UK, sebuah perusahaan fintech gitu ya, di mana mereka bikin produk untuk memudahkan orang dapetin tax refund. Jadi kalau di Europe, saat itu belum Brexit ya, di Europe itu tuh ada kebijakan di mana kalau orang bisa menunjukkan bahwa kita udah bayar pajak selama setahun dan bisa membuktikan secara detail, kita akan dapat pengembalian pajak gitu ya. Nah, aplikasi ini punya demand bahwa orang-orang itu pasti butuh ada tadi tax refund. Lumayan dong, misalnya katakanlah kalau dirupiahkan kita rajin bayar pajak, tahu-tahu di tahun depan misalnya bulan Maret kita tuh ada kembalian nih ke kita, katakan misalnya 2 juta 3 juta rupiah. Kan lumayan ya, kayak uang kaget gitu. Di sana gue dapat banget sih pembelajaran jadi product designernya gitu ya, understanding proses dari understanding, kemudian digital design gitu. Kemudian timnya juga proper gitu ya, posisi itu sebaliknya sebuah startup. Dan yang menarik adalah walaupun sudah ada role UI UX designer di sana gitu ya, dan juga ada designer dari researcher, cuman untuk tim desain gue sendiri gitu, itu sebetulnya prosesnya itu menarik sih, kayak memang masih berhubungan atau tergantung dari taste-nya desainer nih gitu. Jadi somehow tuh ada kayak yang kurang connect dengan di antara desainer dengan para customer-nya gitu atau user-nya. Nah, jadi kayak sebuah desain itu dianggap di-approve itu kalau ya product manager-nya itu udah approve. Dan itu pun juga kembali ke taste masing-masing. Nah, sebetulnya gue kurang puas gitu ya, karena kan harusnya user centric gitu kan, customer centric gitu. Jadi gue pengen coba initiate bahwa desain itu tuh definition of done-nya gitu kan ya, kayak dia approve itu kalau customer itu udah di-validate. Nah, cuman desainer tuh nggak dapet sampai sana. Dan gue sempet iseng, sebelum ngedesain, gue tanya ke researcher di sana, boleh nggak minta data personanya, boleh nggak minta profiling customer-nya gitu kan, untuk jadi patokan gue mendesain. Karena gue masih penasaran, ini desain itu tuh sebetulnya kita mau nge-serve orang kayak gimana kan. Ternyata gue dapet jawaban malah, oh baik, lu bayangin kita punya sekian belas ribu user gitu ya, kalau misalnya kita harus dissect dan jadiin itu suatu profiling sekarang tuh butuh waktu berapa lama gue ngerjainnya. Terus gue kaget juga, terus gue penasaran, bisa nggak sih misalnya gue desainer, gue relocate ke sana gitu ya, dan emang pengen prosesnya itu lebih proper gitu. Wah, mungkin itu nggak ada di budget mereka gitu ya, nggak ada di pipeline mereka gitu. Nah, akhirnya tuh gue jadi makin semangat tuh ya nyari proyek sampingan gitu. Karena ya selain nambah income juga sebetulnya fulfilling sih ketidakpuasan gue gitu. Jadi gue pengen ngerjain project UX itu ya emang benar-benar dari end to end, dari mana awalnya kita nge-discovery problemnya gitu kan, mengenal usernya, kemudian ketika kita mendesain, itu kita desain solusi yang pada akhirnya itu sesuai kebutuhan user, kayak gitu, dan akhirnya kita akan validate gitu. Nah, gue tuh memastikan atau gue mencari project-project seperti itu. Nah, dan uniknya adalah di Indonesia terutama gitu, yang saat itu, tahun itu rata-rata design studio gitu ya, yang provides UI UX service itu emang sebetulnya lebih ke visual design aja fokusnya gitu. Dan jarang gitu gue temuin bahwa, oh lu dari proses mana nih gitu kan, riset juga nggak, lu validate juga nggak ke user gitu kan. Ya rata-rata teman-teman yang di studio itu ya geleng-geleng gitu, karena mungkin ya kita ngerjakan graphic design dalam format layoutnya UI mobile gitu, buat mobile seperti itu. Rata-rata seperti itu gitu kan. Dan gue jadi makin giat untuk nyari proyek-proyek seperti itu gitu ya, untuk tadi ya, again ya, somehow mendapatkan rasa kepuasan dari pekerjaan yang mungkin di tempat yang sebelumnya atau di itu tuh gue nggak dapat. Gue saking semangatnya buat sampingan freelancing sampai akhirnya tuh gue di dilema gitu ya. Ini project udah banyak gitu kan. Kemudian secara income juga udah cukup ada ya agak lebih lah dari si kerjaan yang di UK. Akhirnya ada beberapa titik gitu ya, di mana akhirnya gue tuh memutuskan buat bikin aja agensi sendiri. Nah, salah satu titik jadi yang push itu tuh kayak setelah gue ngobrol sama temen namanya Megawati Cok, lo tonton ya video ini. Itu dia suatu saat gitu ya, gue ngobrol sama dia, dan sama ngobrol tuh gue perhatiin kenapa dia ngeliatin muka gue gitu ya, kayak dilihat-liatin gitu kan, kiri kanan kayak gitu kan. Gue beres ngomong, dia sih cerita,
baik kalau gue perhatiin sama ini, lu tuh sebetulnya bagusan jadi marketing ya, gitu. Kayak, marketing gitu, enggak gue desainer, iya desain lu bisa, tapi kayaknya lu saat menjualkan itu kayak ngejualin banget gitu, kayak itu, lu punya soul banget gitu, gitu ya gitu. Terus sebetulnya obrolan itu tuh gue keinget lagi ketika pas gue mikirkan, wah ini gimana ya? Apakah nerusin sebagai freelancing gitu kan ya, atau tetap kerja jadi full timer gitu. Nah ada titik di mana akhirnya kayaknya ya mungkin kalau look back gitu kan akhirnya tadi ya seperti gue bilang di awal gitu, connecting ternyata sebelumnya banyak hal yang pada akhirnya tuh menegaskan bahwa gue emang lebih senang dalam hal bisnisnya. Akhirnya gue jadi fokus untuk ya energi gue itu untuk ya udah bikin agensi aja gitu. Itu jadi startingnya. Dan gue inget banget tuh kan, jadi kuartal ketiga tahun 2017 gue fokusin energi gue selain freelancing, selain kerja, gue juga bikin website sendiri gitu ya untuk bisa punya domain, punya usaha yang bisa gue launching gitu. Dan tepat 1 Januari 2018 domain gue aktif gitu. Satu namanya Giza Design Lab gitu. Kenapa Giza namanya gitu? Sebetulnya gue pengen punya perusahaan yang memang dia punya ciri atau punya nama itu user centric intinya gitu ya, tunjukin. Cuman gue cari-cari nama di Google gitu kan kayaknya semuanya udah diambil gitu. Human centric, human apa gitu ya, kasarnya gitu. Mungkin karena ditambah juga ada semacam rusuh gitu ya, kayak buru-buru buat dapetin, gue googling lah gitu ya di Google Translate gitu. Bahasa-bahasa apa, bahasa-bahasa asing apa yang katakanlah kalau itu di bahasa Indonesia kan artinya customer atau user atau manusia. Itu jadilah salah satu bahasa unik yang mungkin nggak umum gitu ya, ternyata namanya Giza. Oh Giza artinya manusia, ya udah Giza, dan ternyata gue cari cara domain belum ada yang punya tuh. Ya udah ada sih Giza Lab yang lain, tapi gue akhirnya bikin Giza Design Lab awal-awal. .com, gue ngejar .com karena kan .com secara psikologis setahu gue itu akan memudahkan orang buat kalau kita bilang bahwa website kita itu misalnya A gitu ya, maka mereka akan langsung ngedeketin dengan .com-nya gitu. Gue cari yang bisa .com gitu. Itulah awal mulanya Giza gitu kan, dengan si target atau purpose gue adalah gue pengen menyediakan layanan UI UX design yang end to end gitu, nggak cuman di visual design doang, tapi kita benar-benar kayak proses understanding, proses validating gitu kan, proses kayak kita ngedefine problemnya pun juga kita involve di sana gitu. Gak hanya sekedar ini nih ada wireframe-nya, ini nih gue pengen desain kayak gini, kita buatkan mock-up-nya gitu. Kita nggak di sana gitu. Nah itulah kenapa gue mulai Giza Lab. Tahun itu agency design yang UI UX memang masih sedikit. Nah sekarang kita cerita nih bagaimana kelanjutan setelah gue mulai Giza Lab gitu ya. Sampai akhirnya pandemi. Pas pandemi kan ya itu malah ada sampai titik dimana bulan itu nggak ada penjualan, nggak ada sales ya, nggak ada proyek gitu. Nah jadi gue sampai sempat bulan keempat bulan kelima tuh kayak udah hopeless gitu ya, kayak gue balik lagi nih mungkin jadi full timer. Gue mulai susun CV lagi, gue kirim-kirim